Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fathur Rahman, dosen mata kuliah SAK Etap. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita tetap bisa melaksanakan kuliah secara daring. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kita keluar dari zaman jahiliyah. Di sini saya Ifna Aisyatun Novalia akan menjawab tugas yang diberikan Bapak Fathur Rahman, yaitu tugas pertemuan kelima SAK Etap. Langsung saja ke soal pertama. Di soal pertama sudah diketahui bahwa nilai tunainya itu sebesar Rp491.491. Nilai diskontonya yaitu Rp8.599.509. Biaya transaksinya Rp2.000.000. Amortisasi Desember diskonto sampai dengan 31 Desember 2010 Rp2.675.403 dan unamortized Rp5.924.106. Biaya transaksinya sampai dengan 31 Desember 2010 yaitu Rp622.222. Amortisasi dilakukan tiap bulan, maka amortisasi pada Maret 3 hari, Desember 28 hari, Januari 31 dan Februari 28. Asumsikan SBI diklasifikasikan sebagai HTM. Jawaban soal 1, jurnal dari pembelian. Di sisi debit ada SBI nominal sebesar 500 juta, SBI biaya transaksi 2 juta. Di sisi kredit ada SBI diskonto Rp8.599.509. Kas rekening sebesar Rp493.400.491. Amortisasi diskonto dan biaya transaksi pada bulan Desember yaitu di sisi debit ada SBI diskonto sebesar Rp2.675.403. Di sisi kredit ada SBI biaya transaksi sebesar Rp622.222. Pendapatan bunga sebesar Rp2.053.181. Amortisasi diskonto dan biaya transaksi pada bulan Januari. Di sisi debit ada SBI diskonto sebesar Rp2.092.053. Di sisi kredit ada SBI biaya transaksi sebesar Rp688.889. Pendapatan bunga sebesar Rp2.273.164. Langsung pada bulan Maret, yaitu pelunasan dan amortisasi 3 hari. Pada bulan Maret, SBI diskonto sebesar Rp286.650 di sisi debit, dan di sisi kreditnya ada SBI biaya transaksi sebesar Rp66.667. Pendapatan bunga sebesar Rp219.983. Di sisi debit ada kas rekening 500 juta dan di sisi kredit ada SBI nominal sebesar 500 juta. Diketahui bahwa nilai tunainya adalah Rp491.400.491. Biaya transaksinya yaitu Rp2 juta. Harga tanggal 31 Desember Rp494.075.894. Asumsikan SBI diklasifikasikan sebagai AFS. Jawaban dari soal yang kedua yaitu jurnal dari pembelian. Di sisi debit ada SBI sebesar Rp491.400.491. Beban investasi biaya transaksinya sebesar Rp2 juta.
Di sisi kredit ada kas rekening sebesar Rp493.400.491. Pada saat tanggal 31 Desember ada penyesuaian nilai wajar yang di kolom debit itu SBI sebesar Rp2.675.403. Di sisi kreditnya ada laba yang belum direalisasikan ekuitas sebesar Rp2.675.403. Pada saat tanggal 15 Januari dijual dengan harga Rp495 juta. Di sisi debit ada kas rekening sebesar Rp495 juta, laba yang belum direalisasi ekuitas sebesar Rp2.675.403. Di sisi kredit ada SBI sebesar Rp494.075.894. Keuntungan penjualan SBI Rp3.599.509. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal 3. Diketahui bahwa nilai tunainya adalah Rp491.400.491. Biaya transaksinya yaitu Rp2 juta. Harga tanggal 31 Desember Rp494.075.894. Asumsikan SBI diklasifikasikan sebagai AFS. Jawaban dari soal yang terakhir yaitu jurnal dari pembelian. Di sisi debit ada SBI sebesar Rp491.400.491. Beban investasi biaya transaksinya yaitu Rp2 juta. Di sisi kredit ada kas rekening sebesar Rp493.400.491. Pada saat tanggal 31 Desember ada penyesuaian nilai wajar yang di sisi debit itu ada SBI sebesar Rp2.675.403. Di sisi kreditnya ada laba yang belum direalisasi LR sebesar Rp2.675.403. Pada tanggal 15 Januari dijual dengan harga Rp495 juta. Dan di sisi debitnya itu ada kas rekening sebesar Rp495 juta. Di sisi kreditnya ada SBI sebesar Rp494.075.894. Keuntungan penjualan SBI Rp924.106. Alhamdulillah, ketiga soal sudah terjawab semuanya. Saya Ifna Aisyatun Novalia meminta maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja menyakiti hati. Saya meminta maaf. Karena soal sudah terjawab semuanya, maka saya akan menutup presentasi SAK etap tugas pertemuan kelima ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.